Kirim pesan ke alamat yang sama. Yang paling terkenal hamba Tuhan. Profil Aston Adam. Dari Republik Demokratik Kongo. Tuhan mengiriminya pesan peringatan. Untuk generasi kita. Dengan membuatnya mengunjungi neraka dan surga. Dosa yang tidak disengaja. Dan bahkan yang tidak disadari yang akan membawa banyak orang ke aus. Tolong dengarkan Alkitab Anda yang terbuka, dan tetaplah bersama mereka. Alkitab Anda buka, dan tetap dengan Alkitab terbuka, dan tetap dengan Alkitab terbuka, dan tetap dengan Alkitab Anda mendengarkan Roh Kudus kami membagi itu dalam 30 pesta. Jangan ini yang pertama. Rahasia kehidupan setelah kematian. Aston Adam MBAYA dari Kongo 1. Selamat datang, kekasih. Tuhan membawaku ke neraka selama 351 hari dan ke surga selama 40 hari. Hari itu dalam doa ketika saya pertama kali mengalami kesurupan, saya bernapas karena saya belum mati. Mereka mencoba membangunkan saya, lebih mungkin. Sejak saya bekerja dengan pendeta, mereka terdiri dari bahwa Tuhan sedang bekerja dengan saya. Dan setiap kali saya jatuh pingsan, para hamba Tuhan ini bekerja untuk menjaga tubuh saya di ruang pribadi. Selamat datang, saudara dan saudari. Saya adalah pendeta Aston Baya dari Gereja Kapal Suci di Kongo. Saudaraku, tidak ada yang memberitakan Injil kepada saya. Saya berada di bar dengan teman saya minum alkohol, ketika tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan memanggil saya. Saya tercengang. Saya berkata, saya bukan seorang Kristen. Tapi kenapa Tuhan ini tertarik padaku? Saya menolak suara Tuhan. Dan saya berkata, saya tidak melayani Tuhan manapun. Tetapi pada hari itulah segalanya berubah total. Saya memberikan hidup saya kepada Kristus. Saya ditahbiskan oleh seorang hamba Tuhan yang melatih saya dalam hal-hal tentang Tuhan. Di gereja inilah saya melayani Tuhan. Tuhanlah yang telah menunjuk saya untuk memberikan kesaksian tentang hal-hal yang telah saya lihat dan tentang yang akan saya bicarakan. Faktanya, pertemuan ini dimulai suatu hari ketika saya sedang sholat di malam hari. Dalam doa yang terus-menerus, saya melihat sebuah cahaya. Ketika saya ingin memeriksa siapa yang menyalakan bohlam di atas, saya mematikannya belum lama ini. Saat itulah saya melihat cahaya yang kuat. Itu 100 kali lebih besar dari matahari. Saya tidak bisa menanggapi cahaya ini dan jatuh ke tanah dalam keadaan koma. Pengalaman ini bukanlah pengalaman kematian sejak saya bernapas. Itu adalah kesurupan sejak saya terangkat oleh roh dan meninggalkan tubuh saya saat saya roboh di lantai. Segera saya mendengar suara di tengah cahaya memanggil nama saya dan berkata, Aston, anakku, kamu telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi dari apa yang akan kamu lihat. Anda akan memberitahu dunia rahasia yang akan saya tunjukkan kepada Anda dan Anda akan memberitahu mereka bahwa neraka itu nyata. Siapapun yang menolak untuk mengikuti jalanku akan jatuh ke tempat mengerikan ini. Saya sempat koma. Tetapi ketika saya bangun dari tanah, saya melihat bahwa saya sedang berdiri. Tergantung, badan saya masih tergeletak di tanah. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi pada saya. Fisik saya tidak mampu menyentuh sesuatu. Maksud saya bahkan tidak bisa menyentuh tubuh saya karena tidak ada hubungan antara yang hidup dan yang mati. Masalah ini adalah semua pilihan Anda, perjalanan utama Anda ke bagian tubuh dan fisik. Orang-orang yang tidur di kamarku tidak bisa melihat pikiranku. Ketika saya mencoba membuka pintu, saya melihat tubuh saya melewati pintu baja. Dan saya bertanya-tanya. Faktanya, saya memiliki semua indera saya, kecerdasan saya, ingatan dan kemauan saya namun saya tidak dapat menyentuh apapun. Saya benar-benar bingung dengan semua fenomena ini. Dan saya mulai berlarian di sekitar lingkungan dan berteriak minta tolong. Saya pergi ke pendeta saya dan mencoba untuk berbicara dengannya. Tetapi dia tidak dapat melihat atau mendengar saya. Saya pergi menemui saudara laki-laki saya, tetapi mereka tidak dapat melihat saya.
Saya pergi ke jalan sambil berteriak kepada tetangga saya Prof. Adam, lihat apa yang terjadi pada saya. Tapi tidak ada yang bisa mendengarku. Setiap kali saya melihat orang yang hidup di jalan, saya mencoba memberitahu mereka apa yang terjadi pada saya karena saya benar-benar bingung dan gelisah. Ketergantungan, tidak ada yang bisa mendengarku sejak aku berada di dimensi lain. Saya terus berteriak kepada orang-orang untuk datang melihat apa yang terjadi pada saya. Saat saya menyusuri jalan, saya mulai menyadari bahwa saya bergerak dengan kecepatan tinggi dalam hubungannya dengan orang-orang yang masih hidup. Ketika saya melihat seorang pria berjalan melalui saya mulai menyadari bahwa saya sudah mati. Saudaraku, saya melihat bahwa pria ini berada dalam situasi yang sama dengan saya. Dia bingung dan putus asa, dan dia menangis, berbicara pada dirinya sendiri dan bertanya-tanya, "Mengapa kamu mengubur tubuh saya? Aku masih hidup." Pria itu menangis dengan getir. Saya terus berkeliling kota, dan saya mulai melihat lebih banyak orang berlarian menangis seperti saya. Mereka semua mengeluh bahwa keluarga mereka telah menguburkan tubuh mereka. Saudaraku, orang-orang yang saya lihat di jalan ini sebenarnya sudah mati. Mereka adalah roh pengembara, karena mereka sudah mati dan jiwa mereka menjelajahi bumi. Saya juga roh pengembara seperti mereka. Saya menyadari bahwa saya berada di dunia orang mati seperti roh pengembara ini. Ketika saya tiba di jalan ke-18 dari Boulevard Nasional Kota, saya bertemu dengan seorang penyanyi Kristen yang sudah meninggal yang terkenal di negara itu. Hamba Tuhan ini terkenal dan populer. Ketika saya bertemu dengan Frater Charles Momba, saya melihat bahwa dia mengenakan celana pendek dan bajunya sobek. Ketika saya melihatnya, saya kagum karena dia adalah penyanyi yang populer. Namun saya melihat bahwa dia menangis dan berkata, "Mengapa orang-orang ini menguburkan tubuh saya? Aku hidup." Nyatanya, penyanyi ini sudah meninggal dan dia menjadi arwah pengembara yang bergerak mengelilingi bumi. Seperti semua orang mati yang saya temui di jalan, saya mencoba menyuruhnya berhenti agar kami dapat berbicara, tetapi dia sangat bingung. Dia pergi ke Bingun. Kemudian saya tiba di sebuah gereja populer di kota. Gereja ini bukan dari Tuhan, karena saya melihat setan di gereja ini mencoba untuk menangkap jiwa saya. Dengan cepat, saya lari ketakutan. Ketika saya terus bergerak di sekitar kota, saya menemukan diri saya berada di bagian lain ibu kota. Saya melihat sekelompok orang berjalan, mereka telanjang. Ketika saya menghormati lagi, saya melihat bahwa orang-orang telanjang ini memiliki tanduk di kepala mereka. Ada iblis yang memimpin para penyihir ini. Dia berpakaian hitam. Saya melihat bahwa iblis yang merupakan pemimpin dari para penyihir ini membawa periuk yang berisi darah manusia. Jelas sekali bahwa saya sebenarnya berada di dunia roh, melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh pria normal. Saya melihat bahwa penyihir itu adalah seorang pria yang berada diikat di tubuh. Penangkaran ini juga diikat di leher dengan rantai seperti anjing. Jiwa yang tertawan ini diseret seperti anjing di jalan dan digerakkan dengan keempat kakinya. Saya mendengar dia menyatakan, "Oh, istriku, kamu seorang Kristen. Bangun dan doakan aku suamimu. Orang-orang ini telah merebut jiwaku dan mereka menuntun jiwaku menuju kehancuran. Tolong, istriku, aku tidak pergi ke gereja sepertimu. Tapi tolong bangun dan doakan aku. Saya mohon, ibu dari anak-anak saya. Memilih buruk terjadi pada saya." Ahli sihir berikut tanggapannya. "Diam-diam. Istri Anda tidak akan datang." Saat orang-orang bertanduk ini menyeret pria ini, saya berkata, "Sekarang Anda akan menghentikan ini. Apa yang kamu lakukan pada pria ini? Anda harus membebaskan tawanan ini." Dengan cepat pemimpin mereka yang juga bertanduk menghirupku dan dia menghembuskan nafas para penyihir itu dan berkata kepada para pelayannya, "Mari kita abaikan dia. Kita harus maju."
Kunjungi dan lepaskan penyihir mengabaikan saya dan terus menyeret tawanan ini bersama mereka. Saat mereka maju, saya memutuskan untuk mengikuti mereka. Silakan lihat, kamu bisa membebaskan orang ini. Kami pergi ke suatu tempat yang terlihat seperti sebuah resor. Pada akhirnya, saya melihat setan-setan ini menggantung pria ini di atas sebatang kayu. Korps anak laki-laki yang akan dibantai dan kursi yang dipilih untuk pesta dan kursi konsumen dan korps anak laki-laki. Saat melihat adegan mengerikan ini, saya jadi takut dan kabur karena takut dimangsa oleh setan-setan tersebut. Saat bergerak, saya melihat orang-orang melakukan ritual setan dan setan di tengah jalan raya, di gereja, di tempat umum, di atas pohon. Menentukan orang sedang melakukan mantra. Jiwa orang mati berkeliaran di sana-sini. Saya melarikan diri dan menemukan diri saya di rumah sakit umum. Ketika saya masuk rumah sakit, saya melihat dua macam orang. Maksud saya melihat yang hidup dan yang mati bergerak-gerak di rumah sakit. Saya melihat makhluk fisik dan makhluk spiritual. Ketika saya masuk ke unit perawatan intensif, saya melihat seorang dokter berkata kepada sekelompok perawat, pasien kita sudah meninggal. Ketika dokter berbicara seperti ini, saya melihat pasien yang meninggal itu duduk di tempat tidur di samping tubuhnya. Dan wanita ini berkata kepada dokter, saya di sini duduk di tempat tidur. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya sudah mati? Anda tidak dapat melihat saya. Saat pasien ini mencoba untuk berbicara dengan perawat ini, saya berkata kepada dokter, Anda membuat kesalahan. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Tidak bisakah kamu melihatnya? Kemudian saya berkata kepada wanita muda itu, katakan kepada mereka bahwa Anda masih hidup. Kamu tidak mati, wanita muda itu berkata kepada saya memberitahu mereka bahwa saya masih hidup. Saya pikir mereka mengabaikan saya dan tidak ingin mendengarkan saya. Kemudian saya melihat dokter memberitahu keluarganya bahwa dia sudah meninggal dan keluarga itu mulai menangis. Saya mencoba memberitahu keluarga ini bahwa putri mereka tidak mati, tetapi mereka tidak dapat mendengar saya. Wanita itu mulai berbicara dengan keluarganya untuk memberitahu mereka bahwa dia masih hidup, tetapi mereka tidak dapat mendengarnya. Akhirnya, remaja putri ini berkata kepada saya, kita tidak lagi berada di dunia yang hidup. Kami di akhirat. Kami harus pergi ke sana. Wanita ini memegang tangan saya membawa saya ke kamar mayat rumah sakit di mana saya melihat banyak orang dengan tangan di pipi berpikir dan mereka terlihat sedih. Kami bertanya kepada salah satu dari mereka, mengapa kamu duduk di sini begitu sedih? Dia berkata, saya mengalami kecelakaan dan dibawa ke sini ke rumah sakit ini. Tapi dokter menyatakan saya sudah mati. Saya memberitahu keluarga saya bahwa saya tidak mati, tetapi mereka mengabaikan saya. Dan mereka menguburkan tubuh saya. Karena saya tidak punya tempat untuk pergi, saya tinggal di sini. Dapatkan lebih banyak informasi. Saya sakit dan saya dibawa ke sini dan saya meninggal. Itulah mengapa saya ada di sini. Kekasih, saya ingin memberitahu Anda bahwa dunia spiritual itu nyata dan dunia tubuh sama nyatanya dengan realitas dunia yang tak terlihat. Ada dunia fisik di sana, ada dunia spiritual yang dihuni oleh makhluk spiritual. Saya melihat semua jiwa ini di kamar mayat dan mereka mengeluh bahwa tubuh mereka telah dikuburkan dan mereka terjebak di sini, menunggu waktu mereka. Ketika saya hendak meninggalkan rumah sakit ini, saya ingin membuka pintu. Dengan cepat, saya melihat tangan saya melewati pintu dan saya melewati pintu. Ketika saya ingin berjalan di jalan, saya melihat bahwa saya sedang melewati dan memasuki tembok rumah. Saya bisa melewati tembok rumah dan melihat orang-orang duduk dan tidur di rumah mereka. Saya memang roh tanpa tubuh yang menembus dinding banyak rumah. Saya melihat apa yang terjadi di rumah orang, tetapi tidak ada yang bisa melihat saya. Saya dengan kecepatan tinggi,
Dan kemudian saya menemukan diri saya di sekitar pemakaman lokal kami. Ketika saya tiba di kuburan ini, saya sekelompok orang keluar dari kuburan namun saat itu sudah larut malam. Saya melihat bahwa orang-orang ini memiliki tubuh spiritual dan non-materi, bukan tubuh fisik. Tempat kerja yang bagus. Saya sedang menonton ketika saya melihat seorang pria duduk di kursi di pintu masuk pemakaman dengan sebuah buku yang terlihat seperti buku rekor di atas mejanya. Saya melihat bahwa entitas yang keluar dari kuburan ini berbaris di depan pria ini untuk menandatangani buku pendaftarannya sebelum meninggalkan kuburan. Setan kuburan ini akan keluar untuk beroperasi di dunia tubuh. Pertama, mereka harus menuliskan nama mereka di buku sebelum meninggalkan kuburan. Ketika entitas pertama masuk ke dalam buku, saya melihatnya keluar dari kuburan di tengah jalan. Saya melihat semangat ini. Saya melihat dia mengambil pasir dari tanah dan memercikkan pasir ke udara. Saya dengan cepat melihat setan ini memasuki pasir dan berubah menjadi tubuh manusia. Saya melihat iblis ini mengenakan tubuh manusia berkat pasir yang dia lemparkan ke udara. Dan dia telah menjadi manusia karena dia sekarang terlihat seperti manusia. Entitas kedua yang keluar dari kuburan mengalami proses yang sama yaitu memercikkan pasir dan udara, dan dia juga menjadi tubuh manusia. Namun, saya melihat entitas ini telah menjadi wanita yang sangat cantik dengan banyak rambut. Dia mengenakan pakaian ketat dan memegang tas seperti wanita duniawi. Saya melihat wanita yang adalah iblis ini berjalan di jalan pada malam hari ketika tiba-tiba seorang pengemudi yang lewat menghentikan mobil Ma untuk memberinya petunjuk tanpa mengetahui bahwa dia adalah iblis, bukan manusia. Tentukan suhu, bentuk tubuh yang berkelanjutan dan bentuk tubuh yang sesuai dengan bentuk tubuh dan tubuh manusia. Saya melihat salah satu entitas ini meninggalkan kuburan dengan foto orang mati yang diambilnya dari kuburan. Saya melihat setan ini memasuki foto orang yang sudah meninggal. Segera dia melihat penampilan orang di foto dan dia terlihat persis seperti pria di foto. Saya takut dengan fenomena mengerikan ini. Pada petugas, lebih banyak setan keluar dari kuburan untuk beroperasi di dunia kita dan saya memutuskan untuk melarikan diri. Setelah pindah dari tempat ini, saya tiba di distrik lain di ibu kota. Meskipun sudah larut malam, yang mengejutkan saya melihat ada pasar dengan banyak orang yang jual beli. Saya berpikir, tidak pernah ada pasar di sini pada siang hari dan di dunia fisik. Dan dari mana asal semua orang ini? Saudaraku, itu adalah pasar besar yang penuh dengan orang. Saya memutuskan untuk pergi. Ketika saya meninggalkan pasar penyihir dan roh jahat ini, saya melihat sekelompok orang datang ke pasar. Mereka memiliki kapas di telinga dan hidung mereka. Saya melihat bahwa mereka melepaskan kapas ini dari hidung dan telinga mereka, dan mereka dengan senang hati bergabung dengan pasar. Saya kagum dan mencoba lari. Saya menangis dan berkata, "Ada apa dengan saya?" Aku berlari keliling kota sepanjang malam. Saya melihat selebriti dan orang populer yang sudah meninggal. Jiwa mereka menjelajahi kota. Teman-teman pribadi ditambah badan mobil tubuh mereka sudah terkubur. Tapi mereka punya indera ingatan mereka dalam nalar seperti saya. Setelah berkeliling kota, saya sangat lelah sehingga saya berdoa. Saya berkata, "Tuhan, jika saya mau melayanimu, selamatkan saya." Ketika saya mengucapkan doa ini, dengan cepat, sebuah cahaya turun dari surga. Tempat dan aku mendengar suara dalam cahaya ini milikku. Suara itu berkata kepada saya, "Anakku, jangan takut, karena kamu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi dari hal-hal yang akan kamu lihat. Dan kami akan pergi ke neraka sehingga Anda dapat memberitahu dunia bahwa neraka itu nyata, penghakiman itu nyata, dan kekuatan setan itu nyata. Mereka yang menolak jalanku akan jatuh ke tempat menakutkan yang disebut neraka. Ada anugerah bagi yang hidup untuk diselamatkan. Tapi tidak ada lagi keberuntungan bagi mereka yang sudah meninggal."
Tuhan memegang tangan saya dan berkata, "Sekarang kita harus bepergian." Di dalam Dia membawa saya ke sebuah gunung yang tinggi di mana ada 2 kursi. Saya melihat bahwa Tuhan mengenakan pakaian putih dan ikat pinggang emas dengan tulisan Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan. Di mahkotanya tertulis Tuhan Yesus Kristus. Tubuhnya transparan dan emas. Saya bisa melihat Dia di semua dimensi. Tuhan tidak putih atau hitam, tapi emas dan berkilau. Ada darah di lubang di tangannya. Tuhan menunjukkan kepadaku bumi yang berada dalam kegelapan. Dia bertanya kepada saya, "Anakku, apa yang kamu lihat?" Saya berkata, "Saya tidak bisa melihat apapun." Dia kemudian mengambil batu putih dari pakaiannya dan menutupi mata saya. Saat itulah saya bisa melihat bangsa-bangsa di dunia. Saya melihat manusia dan binatang. Saya telah melihat pikiran manusia dan hati manusia. Saya melihat banyak orang pergi ke kuburan untuk menguburkan orang yang mereka cintai. Tapi saya melihat jiwa orang yang mereka cintai di atas peti mati mengikuti mereka. Temukan semua yang Anda tahu dan dapatkan informasi yang lebih baik. Lebih banyak pertanyaan yang mengerikan yang dapat Anda lakukan lebih dari yang lain. Saya melihat seorang pria yang sudah mati di bumi. Saya melihat pria ini memiliki rantai di tubuhnya. Ada rantai di leher, kaki, dan kakinya. Dan saya melihat orang-orang berpakaian hitam. Orang-orang ini menyeret pria yang dirantai ini seperti anjing. Saya berkata, "Tuhan, mengapa orang-orang ini menyeret orang ini seperti binatang?" Saya bertanya kepada Yesus, "Apakah Anda melihat apa yang diteriakkan pada orang ini?" Tuhan berkata, "Orang jahat dalam hidupnya dan dia tidak bisa mengembalikan mereka. Ketika dia meninggal dia dirantai dan diseret oleh iblis-iblis kematian ini." Kemudian Tuhan membawa saya ke masa lalu untuk menunjukkan kepada saya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota kami. Saya melihat sebuah bus melaju di jalan raya. Saat bus bergerak, saya melihat malaikat maut. Dia berpakaian hitam dan dia mendorong bus yang berjalan di boulevard. Akibatnya bus bertabrakan dengan mobil lain dan terjadilah kecelakaan. Ketika saya melihat kecelakaan ini, saya berkata, "Tuhan, saya menghirup kecelakaan ini di masa lalu di televisi nasional." Tuhan berkata, "Anakku, aku membawamu kembali ke masa lalu sehingga kamu dapat melihat apa yang terjadi pada hari kecelakaan itu." Ketika kecelakaan ini terjadi, saya melihat jiwa-jiwa orang mati di sekitar bus ini mengeluh tentang kematian mereka. Ketika kecelakaan ini terjadi, saya melihat jiwa-jiwa orang mati di sekitar bus ini mengeluh tentang kematian mereka. Lihat orang-orang yang bentuk tubuhnya pernah mengalami trauma tumpul saat kecelakaan. Mereka berbentuk seperti tubuh yang robek dan termutilasi dari kecelakaan itu. Yesus berkata, "Umatku tidak memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Inilah mengapa mereka mengeluh." Anda akan memberitahu orang-orang di dunia bahwa hanya ada 2 alam semesta setelah kematian, yaitu neraka dan surga Tuhan. Ini adalah tujuan orang-orang. Tuhan berkata, "Di bumi orang-orang jahat dan orang-orang kudus hidup bersama." Tetapi setelah kematian, orang jahat akan dibawa ke tempat tinggal orang mati dan orang suci akan tinggal di surga Allah. Tidak ada jalan tengah. Ketika jiwa orang mati menghembuskan tubuh mereka dalam kecelakaan ini, saya melihat kendaraan neraka dari neraka dengan 12 roh najis di dalamnya. Setan di dalam kendaraan neraka ini berpakaian abu-abu dan memiliki mahkota hitam. Saya melihat bahwa mereka memiliki pot darah dengan mereka. Di dalam kendaraan ini, saya bisa mendengar musik sekuler bumi diputar. Saya mendengar pemimpin iblis ini memerintahkan mereka untuk mengumpulkan darah manusia di dalam toples mereka dan menangkap jiwa orang-orang yang telah meninggal itu. Setan-setan ini berasal dari dunia setan yang berfungsi dengan darah manusia dan dimanapun darah manusia ditumpahkan di bumi, mereka datang untuk mengambilnya. Ketika mereka mengumpulkan darah manusia, nyawa orang menjadi lebih pendek.
Setan ini sering pergi ke rumah sakit yang berbeda untuk kolektor darah, karena rumah sakit adalah tempat suplai darah. Lihat semua gambar dan gambar di bawah ini adalah kejahatan dan terkutuk. Ketika kendaraan neraka itu mendarat di lokasi kecelakaan, saya melihat setan-setan ini dengan pot mereka, kolektor darah manusia yang telah tumpah di bus itu. Mereka mengambil jiwa-jiwa dan meninggalkan jiwa-jiwa lain. Lihat Tuhan berkata, mereka yang tetap tinggal oleh iblis-iblis ini adalah orang-orang yang mati sebelum waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Mereka yang mati dalam kehendak Tuhan seperti yang direncanakan akan dibawa ke kediaman orang mati. Ketika orang meninggal sebelum waktunya, mereka akan mengembara di bumi sampai mencapai waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Inilah mengapa ada begitu banyak roh pengembara di bumi. Mereka tidak bisa pergi ke kediaman orang mati sampai mereka mencapai jumlah tahun yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkata sebelumnya bahwa ada 5 kerajaan besar setan. Yang pertama adalah kerajaan yang diperintah dengan kode 333, yang merupakan dimensi kejahatan, kecemburuan, kebencian, dan kejahatan. Ini adalah kerajaan yang orang-orangnya memiliki hati yang buruk. Mereka tidak suka teman mereka makmur. Jika Anda ingin lebih banyak orang, Anda akan melihat orang lain membuat terobosan. Mereka iri dengan posisi orang lain. Orang-orang ini memiliki tanda 333 di dahi mereka karena mereka dipengaruhi oleh kejahatan 333 kingdom yang jahat dan berhati jahat. Pertanyaan tentang orang-orang yang bertanda 333 mati. Mereka akan masuk neraka dan ditangkap oleh setan dari kerajaan 333. Ada juga kerajaan 555 yang menghasilkan plat 555. Sifat setan ini memberikan legalitas kepada setan. Gunakan artikel setan untuk artikel tujuan dan artikel negara lain yang berisi konten negara, file dan file yang digunakan oleh pengguna di Tere. Sebagian besar makanan yang dimakan orang di dunia bukanlah makanan. Seringkali, perusahaan membuat perjanjian dengan iblis yang melipat gandakan makanan yang mereka hasilkan sehingga mereka dapat memasok makanan ke dunia. Setan ini berasal dari kerajaan 555. Mereka pergi ke kuburan dan mengambil tubuh orang mati dan mengubahnya menjadi daging kaleng dan daging olahan yang kita makan. Produksi caesar hanya untuk September hingga Februari. Mereka mengubah pesta manusia menjadi ayam. Orang yang menjual makanan dan pakaian membuat perjanjian dengan iblis kerajaan 555 karena mereka berurusan dengan makanan. Alam setan lainnya adalah yang diatur oleh kode 666. Mereka berurusan dengan sistem dunia, dengan tren dan kesenangan dunia ini. Binatang kedua menuntut agar semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, merdeka dan budak menerima tanda 666 di tangan kanan atau di dahi mereka sehingga tidak ada yang bisa membeli atau menjual tanpa tanda 666. Kerajaan setan yang lain adalah kerajaan 777 yang merupakan kerajaan dominasi dan kekuasaan. Kebanyakan politisi bekerja dengan iblis di alam ini. Bahkan pendeta yang ingin memiliki gereja besar dan orang banyak bekerja dengan kerajaan ini. Ada juga kerajaan setan kode 999. Itu adalah kerajaan yang berurusan dengan penemuan dan teknologi seperti Apple, Android, media baru. Saya ingat ketika Tuhan membawa saya ke dunia setan, saya melihat TV plasma. Tuhan berkata bahwa teknologi televisi plasma ini digunakan di dunia setan 3000 tahun yang lalu. Karena dia sudah ketinggalan zaman, mereka mengirimnya ke bumi. Teknologi apapun yang dimanfaatkan manusia saat ini, itu menjadi mode di dunia setan ratusan tahun yang lalu.